Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicamania, Morebatumania dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan video kali ini. Dan pada kali ini kita akan membahas fungsi dari umbaran ya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan untuk kali ini, saya mengingatkan kepada Anda yang sedang beraktivitas dan Anda yang sedang bekerja, semoga lancar, tidak ada hambatan satu apapun sehingga aktivitas dan pekerjaan Anda lancar ya. Dan untuk Anda yang lagi santai kayak saya di rumah, itu bisa kalian persiapkan gorengan dulu atau kopi dulu yang ngopi, dan untuk yang rokok ya boleh persiapkan rokok dulu. Kalaupun belum punya ya bolehlah kalian beli dulu kan gitu ya. Ya pokoknya kita santai saja. Jadi enak lah ya kalau kita menyimak pembahasan dengan kita santai kan gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Seperti biasa, untuk pembahasan ataupun masalah yang akan kita bahas, tentunya kita harus tahu dulu makna ataupun arti dari hal tersebut. Seperti umbaran bisa kita artikan dengan hal yang sangat simpel, yaitu olahraga ya. Nah, setelah kita tahu umbaran adalah olahraga, maka kita akan segera berpikir, oh ternyata olahraga. Jadi kita bisa menentukan dalam kondisi apa kita harus olahraga. Kemudian kita pun jadi tahu manfaat olahraga. Seperti kalau di murai batu itu umbaran. Nah, di situ kita harus mengetahui itu. Karena kalau cuman mungkin dari katanya, tetapi kita nggak paham, ya mungkin umbaran yang kita kasih ke burung kita juga asal-asalan, sedangkan tidak tahu kondisi ataupun kesehatan dari murai batu kita tersebut. Tetapi kita cuman asal mengikuti kata orang kan itu. Jadi otomatis umbaran ataupun rawatan yang kita kasih juga akan asal-asalan kan itu ya. Jadi olahraga itu kalau di kita misalkan kita itu olahraga tiap hari, itu kita lari-lari, mungkin lari-lari 30 menit atau 15 menit ataupun 1 jam. Nah, itu kan di situ ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya, yaitu seperti olahraga sendiri. Yang pertama adalah melancarkan aliran darah ya. Jadi juga ini berfungsi untuk meregangkan otot-otot kita yang tegang. Jadi yang biasanya itu kurang bergerak karena olahraga di situ, maka otot sendiri itu akan sedikit kendor ya dan tidak tegang, maka juga jarang kita akan sakit nyeri di otot mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah menyehatkan organ pernafasan. Jadi secara tidak langsung bisa memperpanjang nafas ya. Paling enggak kalau di murai batu tentunya ini bagus untuk power dalam arti dia itu mengeluarkan volume. Nah, itu kan sangat berarti dan berguna. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat massa otot menjadi kuat. Jadi bisa untuk kebugaran kita ya. Kita ibaratkan seorang atlet itu kan dia itu dari segi makanan dia bagus, dalam arti bagus, proteinnya juga tinggi, kemudian vitaminnya juga banyak, kemudian juga diimbangi dengan olahraga di situ ya. Jadi ya otot pun akan jadi di situ. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan imun dan kekebalan tubuh. Tentunya ini berakibat tidak gampang sakit. Kemudian yang kelima adalah mengurangi lemak tentunya ya. Jadi mengurangi lemak, mengurangi
kegemukan, bisa kan, itu kan terbakar ya, jadi lemaknya terbakar di situ. Kalau kita sering olahraga, maka ini akan bagus untuk yang mungkin gendut, yang mungkin kelebihan lemak. Nah, di situ. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan stamina. Jadi kita itu beratkan bisa meningkatkan tenaga kita di situ dengan diimbangi dengan makanan, protein, vitamin yang seimbang di situ. Kemudian yang ketujuh adalah mengurangi stres ya. Mengurangi stres ya bisa. Yang biasanya biasanya mager di rumah, cuman pegang HP, cuman main game, dan di situ kita lari-lari, maka juga akan fresh kan ya pikiran kita. Kemudian yang kedelapan adalah meningkatkan kualitas tidur, istirahat kita. Karena di situ kita lari-lari kan tentunya membutuhkan energi, kemudian kita pun juga akan capek di situ, maka setelah malam maka kita juga akan tidurnya itu nyenyak. Nah, itu beda dengan orang yang mungkin kurang olahraga. Nah, di situ tentunya akan beda. Karena tidurnya juga akan nyenyak di situ ya. Jadi kan ini meningkatkan kualitas istirahat kalau kita itu sering olahraga ya. Nah, seperti di burung ya. Kalau di burung ya sama, hampir sama lah ya. Intinya kan juga olahraga. Kalau dianya kita umbar ya. Kita umbar, maka ini akan menyehatkan dia. Asalkan kondisinya itu terpenuhi, dalam arti kondisinya bagus, proteinnya dia bagus, kemudian makanan dia juga tercukupi. Nah, di situ. Tetapi kalau burung yang kekurangan protein, itu juga nggak akan bagus, karena pengumbaran ini kan meningkatkan sistem metabolisme tubuh dia, dan tentunya ini akan dalam proses mencerna makanan yang masuk dia konsumsi, dan ini akan mengubah makanan menjadi energi, dan disitulah yang akan disebut dengan membentuk massa otot dia. Otomatis di situ juga akan meningkatkan power di volume ya otomatis, karena otot dia itu bagus, maka kalau dia mengeluarkan suara maka ya otomatis akan bagus, akan kenceng kan gitu ya. Nah, untuk pembubaran sendiri itu nggak boleh asal, dalam arti untuk murai batu yang kondisi bagaimana yang akan kita umbar. Jadi nggak boleh segala murai batu itu cocok, bukan. Nanti ada pengecualian di situ. Jadi murai batu yang cocok akan kita umbar yaitu yang pertama adalah murai batu yang sedang mengalami overbirahi, dalam arti dia itu kelebihan protein karena mungkin dijor extra fooding ya, karena kurang penjemuran di situ, dan maka seperti yang sudah saya bahas di murai overbirahi, di situ sistem pencernaan dia itu melambat. Jadi kan ibaratnya makanan yang masuk itu tidak akan diproses dengan baik menjadi energi, tetapi di situ malah makanan yang masuk itu akan menjadi lemak di situ. Jadi ya walaupun makanannya dia banyak, kita jor extra fooding banyak tiap hari, nah tetapi di situ kok kelihatan burungnya kurang tenaga, kurang power. Nah, di situ kalau tidak kita ketahui di situ ya terus dijor itu terus. Tetapi mesin yang ada di dalam tubuh dia itu kurang bagus dalam mencerna makanan, maka ya tidak akan terbentuk energi. Nah, tetapi di situ akan terbentuk lemak. Nah, ini ya
tentunya tidak akan menyehatkan dia kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk stamina. Nah ini dia, karena meningkatnya metabolisme tubuh dalam tubuh dia, maka ini akan berakibat pencernaan yang ada di dalam tubuh dia itu akan bagus, maka makanan ini juga akan tercerna dan tentunya akan terserap oleh tubuh, dan ini akan menjadi tenaga ataupun stamina bagi dia, dengan catatan asupan makanan, asupan protein, vitamin, mineral, kalori, karbohidrat, nah itu tercukupi. Nah di situ kemudian murai batu yang cocok untuk kita umbar, yaitu yang ketiga adalah murai batu yang kita berikan rawatan harian, itu kita jor-jor ekstra puding di situ ya. Nah seperti saya jelaskan tadi, kalaupun kita jor tetapi tidak kita seimbangkan dengan olahraga penjemuran, maka juga akan menumpuk lemak di situ, maka terjadi yang namanya obesitas di situ ya. Kemudian yang keempat yaitu murai batu yang cocok kalau kita umbar, yaitu murai batu dari hasil tangkaran. Nah ini kebalikan dari hasil muda hutan ya. Nah kenapa kok tangkaran cocok? Nah ini karena tangkaran sendiri kan ibaratnya sejak dia menetas di dalam sangkar, kandang tangkar itu kan ibaratnya kandang tangkar paling berapa meter di situ ya. Itu pun kalau dia menetas itu kita ambil, biasanya peternak itu ngambil dari indilan itu umur 7 hari, di situ kita panen di situ, dan setelah kita panen kita tempatkan dia itu cuman di box ataupun di kandang kecil, maka di sini aktivitas ataupun olahraga di situ tidak terpenuhi, sedangkan kita ngasihnya itu ekstra puding tiap hari, di situ lama-lama akan menumpuk di situ. Nah, karena menumpuk maka kita harus seimbangkan dengan olahraga, yaitu tadi dengan umbaran setelah dia itu nantinya tumbuh dewasa. Nah itu maka kita juga punya alasan dalam memberikan rawatan ya. Jadi tidak hanya asal-asalan kita cukup ngikut-ngikut nggak tahu maknanya ya, ini kurang bagus tentunya ya. Kemudian murai batu yang tidak cocok yang akan kita berikan umbaran itu seperti apa murainya gitu ya. Jadi kita harus membedakan kondisi murai batu tersebut, yaitu murai batu tersebut yang pertama adalah kekurangan protein. Nah di situ karena kalau dia kekurangan protein, kekurangan asupan makanan, kekurangan gizi, sedangkan kita umbar di situ, maka juga ini yang akan diolah ini apa kan gitu ya. Jadi ya tentunya ini akan berakibat buruk ya, karena pas proses pengumbaran ini mesin ibaratnya sistem pencernaan di dalam tubuh itu berputar dengan cepat, tetapi yang diolah itu tidak ada karena kekurangan protein, kekurangan makanan, kekurangan vitamin, maka juga nggak akan bagus jadinya kan gitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu murai batu yang sedang mencret di situ, karena mencret kemungkinan adalah dehidrasi, jadi dia kebanyakan minum di situ. Maka di sini ya seperti tadi yang pertama ini kekurangan asupan makanan, kemungkinan dia kebanyakan dijemur ya. Maka untuk yang mencret ini tidak akan cocok ya, nanti akan tambah sakit kalau dengan kondisi itu kita kasih umbaran lagi. Nah itu kan nggak akan bagus tentunya. Kemudian murai batu yang tidak cocok untuk kita kasih pengumbaran yaitu yang ketiga adalah
dia sedang mengalami over emosi ya di situ. Karena over emosi sendiri berkaitan dengan sistem metabolisme dia itu berputarnya itu terlalu cepat di situ. Dan juga ini suhu badan dia, suhu tubuh dia itu naik tinggi ya. Jadi ini kalau kita kasih pengumbaran maka akan lebih cepat jalannya sistem pencernaan, jalannya sistem metabolisme di dalam tubuh, maka ini akan memperparah over emosi tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah murai yang sedang nyilet. Nah, di situ dia kan sedang sakit ya. Jadi sedang sakit, ibaratnya dia butuh asupan protein, asupan makanan yang mungkin harus seimbang. Nah, di sini kalau murai batu yang sedang nyilet kita kasihkan umbaran, maka ya akan akan tambah parah di situ. Jadi itulah kita gunanya mengetahui fungsi dari setiap permasalahan yang kita akan bahas di dalam setiap video di channel ini ya. Nah, setelah kita mengetahui fungsi, kemudian makna, kemudian kita mengetahui untuk burung murai batu yang seperti apa yang cocok, kemudian untuk murai batu yang seperti apa yang tidak cocok, kemudian kita juga harus tahu caranya memberikan umbaran ke dia itu ya. Jadi nggak boleh asal ya. Biasanya kan umbaran itu yang pertama adalah kita umbar itu kita biarkan dia terbang sesuka dia ya. Nah, arti kita ngasihnya nggak kita kejar-kejar gitulah ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini juga bagus sebenarnya ya. Tetapi kita sesuaikan dengan karakter dia. Dalam arti karakter dia itu kalau dimasukkan ke kandang umbaran itu dia aktif enggak terbangnya gitu loh ya. Nah, ini kalau yang aktif itu jangan kalau yang aktif ini kita kasih rawatan ataupun cara umbaran yang pertama ini tadi, biarkan saja dia terbang sesuka hati, karena ini kan juga dia sudah aktif di situ, sudah aktif terbang, maka kita nggak perlu mengejar dia agar dia itu terbang kan gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah umbaran kita kasihkan ke dia dengan cara dikejar. Nah, itu maka ini karena mungkin karakter murai batu tersebut kalau kita masukkan ke kandang umbaran ini kurang aktif terbangnya. Nah, ini kita boleh kejar di situ ya, biar dia aktif terbang. Maka juga bagus juga untuk murai batu yang terlalu over birahi di sini, karena perilaku wajib yang ada di dalam umbaran tersebut adalah terbang. Nah, tetapi kalau kita biarkan kok dia nggak terbang kan gitu ya, terus apa fungsinya kan gitu ya. Jadi ya kita harus usahakan agar dia itu mau terbang ya, harus kita kejar karena dia nggak aktif terbang di situ ya. Kemudian umbaran sendiri kita harus kasih dia itu nggak langsung banyak, dalam arti puluhan ataupun ratusan putaran kalau kita baru mengawalinya. Nah, ini juga tentunya sedikit demi sedikit ya. Ibaratnya kalau kita olahraga itu kan, kalau kita ingin membentuk otot itu kan kita itu pemanasan dulu ya. Kalau mau olahraga aja pemanasan kok gitu loh ya. Tapi kalau kita kasih pertama kok langsung 100 putaran, nah itu bisa stroke murainya kan gitu ya. Bisa stres malahan, bisa sakit malahan. Nah, itu di situ dalam arti kita ngasihnya pengumbaran pertama itu mungkin 10 putaran ataupun
20 putaran. Nah itu takarannya adalah ketika kita umbar itu dia itu kita perhatikan juga dia udah mangap apa belum, yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan minumnya boros atau belum. Nah di situ adalah takaran dia itu harus di stop terbangnya. Di situ kita bisa cari di situ. Nah setelah pertama terlampaui, kita yang kedua umpamanya minggu kedua kita kasih lagi, maka kita akan naikkan lagi jumlah putaran di situ. Yang tadinya mungkin 20 kita naikkan ke 30. Nah gitu. Nah itu kita akan ulangi lagi, tentunya juga akan menambah putaran setiap minggunya. Nah di situ maka di sini juga akan bagus. Dan ini pun juga sesuai dengan kondisi burung si murai batu tersebut. Nah oke ya, mungkin video sudah jelas ya. Jadi kita seperti biasa kita akan ambil kesimpulan di setiap video kita. Maka juga ini akan mempermudah dalam kalian mencerna, memahami. Nah ini kan jadi enak. Jadi ya tentunya kalian harus menyimak video dari awal, kemudian tengah, kemudian akhir. Nah ini seperti sesi perlombaan ya. Jadi burung yang dilombakan, yang dibelikan tiket, nah itu harus kerja dari awal, tengah, juga akhir. Nah di situ, jadi akan sempurna di situ. Oke, untuk kesimpulan kali ini yaitu umbaran itu penting dan juga tidak penting. Nah itu penting untuk murai batu yang keadaan kondisi ataupun kondisi yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian tidak penting atau tidak perlu untuk murai batu yang saya sudah jelaskan juga di awal tadi. Kemudian kita harus tahu juga apa cara-caranya. Nah tadi saya juga sudah jelaskan cara mengumbar yang benar, kemudian harus by step. Nah di situ jadi kita setelah itu kita juga akan mengetahui, oh ini murai batu saya itu seperti ini, jadi ini wajib, oh ini tidak. Nah di situ. Nah untuk video kali ini kita mungkin cukup itu dulu ya teman-teman ya. Ini juga udah durasi panjang banget ya. Padahal saya juga ini mungkin belum terlalu komplit, tetapi ya apa daya karena ini tuntutan durasi kan gitu ya. Kalau terlalu panjang mungkin teman-teman yang mau membuka kok males ini kan. Sebenarnya ini masalah saya pengen menyimak, pengen tahu pembahasan, tetapi di sini kok durasinya panjang, maka saya males. Nah di situ maka saya di sini buatkan video itu tidak terlalu panjang kan gitu ya, biar kalian tidak malas, biar kalian tidak bosan. Nah gitu. Oke ya, mungkin video kali ini cukup itu dulu. Untuk Anda yang punya cita-cita, untuk Anda yang punya punya kemauan, semoga lekas terwujud. Kemudian semoga Anda sehat selalu, dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda juga sehat, amin ya. Kemudian semoga kalian didekatkan rezeki kalian, ya gitu ya. Dan untuk kalian yang sudah menyimak dari awal, kemudian tengah dan akhir, kalau kalian menganggap video ini jelas ya, jelas mungkin mudah dicerna, mudah dipahami, dan tentunya juga bagi kalian adalah masuk akal, nah boleh kalian subscribe ya, tolong dibantu ya teman-teman ya, agar channel ini berkembang. Saya pun juga bersemangat dalam membahas pembahasan di setiap permasalahan, karena pembahasan di murai batu ini puluhan bahkan ratusan ya. Jadi insya Allah kalau kalian itu mendukung, kalian subscribe, kalian like, kalian komen, nah itu juga namanya juga peduli. Karena tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Anda beruntung.
Bila ada kata ataupun ocehan saya ataupun jadaan saya yang kurang berkenan, mungkin menyinggung hati kalian, perasaan kalian, ya mohon dimaafkan karena saya itu suka orangnya suka bercanda kan itu ya teman-teman ya. Oke, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.